Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perikanan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara budidaya ikan nila dan juga pembenihan ikan nila. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini. Budidaya ikan nila, pembesaran dan pembenihan bisa dilakukan di kolam-kolam kecil atau yang memiliki lahan-lahan sempit seperti pekarangan rumah atau halaman belakang rumah. Untuk membudidaya ikan nila sendiri bisa dilakukan dengan sistem bioflok, RAS, ataupun sistem biasa, bisa disebut dengan manual. Budidaya ikan nila bisa dikatakan sebagai gampang-gampang susah. Susahnya dari segi minimnya ilmu pengetahuan soal budidaya maupun pembenihan ikan nila. Mungkin jika teman-teman sudah mengetahui seluk-beluk cara membudidaya ikan nila ataupun pembenihan ikan nila, mungkin hal ini bisa mempermudah kita dalam meraih kesuksesan. Untuk pembenihan ikan nila sendiri biasanya bisa dilakukan dengan cara inkubator, yaitu dengan cara mengambil telur pada mulut ikan nila. Terkadang pada induk ikan nila terdapat telur ataupun larva yang sudah menetas ataupun yang belum menetas. Induk yang bagus itu sudah berusia 8 bulan sampai dengan 2 tahun dengan memiliki bobot antara kurang lebih 550 gram sampai dengan 700 gram. Sedangkan untuk indukan sendiri tidak boleh memiliki cacat fisik baik di bagian mata, tubuh, ataupun sirip lainnya. Larva ikan nila yang terdapat pada mulut indukan tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam inkubator. Yang dimasukkan ke dalam inkubator adalah telur yang belum menjadi larva. Biasanya telur ini akan menetas kurang lebih 2-4 hari. Setelah telur ikan nila menetas, biasanya tidak diberi makan dulu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kemudian baru diberi makan. Pakan burayak ini atau larva ikan nila ini bisa berupa serbuk seperti pelet bubuk ataupun kuning telur. Jika ingin pertumbuhannya bisa lebih cepat, bisa diberi seperti cacing sutra agar vitamin dan proteinnya bisa lebih tinggi. Penetasan telur ikan nila secara inkubator biasanya dilakukan untuk meminimalisir kanibal yang ada di dalam kolam. Biasanya indukan akan memakan larvanya tersebut. Ya, sudah pasti, apalagi jika di kolam indukan kekurangan makanan, maka indukan akan memakan larvanya sendiri. Seperti indukan satu akan memakan larva dari indukan yang kedua. Penetasan secara inkubator ini yaitu mencegah dari kehilangannya larva pada kolam ikan nila. Biasanya ini dilakukan untuk pembenihan secara buatan yang dilakukan pada pembenihan yang ada di perikanan. Teman-teman juga bisa melakukan pembenihan seperti ini, bisa dengan cara inkubator, bisa dengan cara manual. Tinggal memilih. Penetasan secara inkubator biasanya dilakukan untuk menekan kerugian pada kolam indukan ikan nila. Biasanya penetasan secara inkubator tingkat keberhasilannya sangat tinggi dibandingkan secara alami. Untuk pemesanan larva ini biasanya kalian tinggal perlu pergi ke dinas perikanan terdekat. Untuk pembelian larva sendiri tidak boleh dilakukan di luar kabupaten kalian sendiri atau yang berjauhan jaraknya karena bisa membuat larva ini mati dalam perjalanan. Usahakan jika kalian membeli larva ini, belilah pada Dinas Perikanan di setiap kabupaten kalian sendiri atau BBI, Balai Benih Ikan. Untuk mengetahui lokasi pembenihan di wilayah kalian sendiri bisa di searching di Google. Karena setiap kabupaten memiliki dinas perikanannya masing-masing. Jadi teman-teman yang mau memulai budidaya ikan nila tidak perlu lagi membeli benih dalam jarak yang jauh. Cukup pergi ke dinas perikanan terdekat, lalu beli benih, dan dalam perjalanan yang singkat kalian sudah sampai untuk membeli benih ikan nila. Untuk pembelian benih ikan nila sendiri tidak perlu dalam jarak yang jauh, seperti lebih dari 1 jam perjalanan. Karena biasanya lebih 1-2 jam perjalanan ikan bakalan stres atau bakalan
mengalami timbulnya jamur ataupun kematian pada saat sudah sampai di kolam untuk pembesaran. Oke, sekian. Jangan lupa tekan tombol subscribe.